Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Penelitian Pembelajaran Bahasa Indonesia, kelas 2022C, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah, ARM Hum. Adapun anggota dari kelompok kami antara lain Yesi Ramjani, Rindiani, Nurul Agustina, Fuji Arya Fitri, dan Latifah Nuraini. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan dengan PowerPoint materi kami yang berjudul Sistematika Penulisan Artikel yang berfokus pada judul, nama penulis, abstrak, dan kata kunci. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Yesi Ramjani. Kepada Yesi, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang judul dan pengertian judul penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judul diartikan sebagai suatu nama yang digunakan untuk buku atau suatu bab pada buku yang dapat menunjukkan secara ringkas isi atau maksud buku pada bab itu. Bukan hanya itu, judul juga bisa digunakan untuk menunjukkan isi suatu acara, buku, karangan, drama, dan lain sebagainya. Istilah judul juga lebih sering disandingkan dengan tajuk. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa judul mencerminkan serta menetapkan batasan mengenai topik yang dipilih dalam suatu acara atau tulisan. Ia seringkali menjadi yang pertama dalam sebuah tulisan dan seringkali disebut sebagai kepala tulisan. Dan ini juga berlaku untuk judul acara. Adapun pengertian judul penelitian menurut para ahli. Menurut Alitia Rabbani dalam Alberto 2023 halaman 12, judul penelitian adalah pencerminan dari keseluruhan isi karya ilmiah yang bersifat menjelaskan diri, menarik sehingga orang langsung menduga materi dan masalah apa yang diteliti, penjabaran dari topik yang lebih spesifik, dan sering menyiratkan variabel yang akan dibahas. Biasanya, penulis menetapkan judul peneliti setelah merumuskan masalah penelitian atau menetapkan batasan dan menentukan masalah yang akan diselidiki. Berikutnya ada cara penulisan judul yang benar. Yang pertama, menggambarkan isi tulisan. Menggambarkan isi tulisan adalah memberikan gambaran singkat tentang suatu topik atau pesan utama yang ingin disampaikan dalam tulisan tersebut. Yang kedua, bagian tulisan yang pertama dilihat. Pada umumnya, judul yang tepat menggunakan huruf yang lebih besar, seringkali ditebalkan atau dicetak tebal, dan diberi penekanan visual yang lebih kuat daripada teks lain di sekitarnya. Yang ketiga, memudahkan orang mencari referensi. Memudahkan orang mencari referensi adalah salah satu manfaat dari posisi buku yang menghadap ke depan, baik di toko buku maupun di perpustakaan. Selain mengoptimalkan penggunaan ruangan atau rak buku, ini juga mempermudah orang menemukan buku yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Yang keempat, menarik perhatian dan minat baca. Judul juga berperan sebagai daya tarik yang mampu memikat minat dan perhatian siapapun untuk membeli atau membaca sebuah karya. Itulah mengapa penulisan judul yang tepat dilakukan dengan sekreatif dan seunik mungkin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang perlu diperhatikan dalam membuat judul dan juga langkah-langkah membuat ide dan judul. Judul penelitian memang sangat berperan penting dalam proses penelitian karena tidak hanya mencerminkan esensi dan tujuan penelitian secara menyeluruh, tetapi juga memberikan arahan dan fokus dalam menjelaskan penelitian tersebut. Panduan yang disampaikan oleh Martis pada tahun 1995 memberikan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan judul penelitian. Nah, yang pertama ada menarik minat penelitian judul. Penelitian harus memiliki daya tarik yang cukup untuk memancing minat peneliti dalam mengeksplorasi lebih lanjut topik tersebut. Yang kedua ada dapat dilaksanakan judul yang dipilih harus sesuai dengan kemampuan peneliti untuk dieksekusi. Ini mencakup mempertimbangkan tingkat pengetahuan, keterampilan, sumber daya tersedia, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian. Dan selanjutnya mengandung kegunaan praktis. Sebuah judul penelitian yang baik seharusnya memiliki referensi praktis yang signifikan. Artinya penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti baik bagi peneliti sendiri, masyarakat maupun perkembangan bagi peneliti sendiri, masyarakat maupun perkembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya cukup data tersedia. Pemilihan judul penelitian harus didukung oleh ketersediaan data yang memadai. Tanpa data yang cukup tersedia, penelitian mungkin akan mengalami kesulitan dalam menjelaskan penelitian dengan baik.
Yang terakhir, hindari duplikasi judul penting untuk menghindari judul yang sama dengan peneliti lain, untuk mencegah dituduh sebagai plagiat atau tiruan. Setiap penelitian harus memiliki keunikan dan kontribusi tersedia dalam bidangnya. Langkah-langkah dalam menentukan ide dan judul penelitian mencakup yang pertama, menentukan minat keilmuan dan langkah yang sesuai dengan keahlian. Kedua, mencintai penelitian. Rasa cinta terhadap penelitian akan meningkatkan kualitas peneliti, pengetahuan, dan juga kemudahan dalam menjalankan penelitian. Yang ketiga, menetapkan permasalahan. Langkah awal yang penting adalah menetapkan permasalahan yang akan diteliti agar dapat memberikan arah dan fokus dalam penelitian. Yang keempat, membuat judul yang simpel maupun spesifik. Nah, judul penelitian sebaiknya sederhana namun mampu mencerminkan isi penelitian yang spesifik. Yang kelima, membaca banyak referensi. Membaca banyak referensi yang relevan akan membantu penelitian mendapatkan pemahaman dan menghasilkan judul yang lebih baik. Yang selanjutnya, merujuk pada penelitian sejenis. Merujuk pada penelitian sejenis akan membantu penelitian menghindari duplikasi dan mendapatkan ide yang lebih jelas. Nah, yang terakhir, menetapkan ruang lingkup pembahasan, menetapkan termasuk objek keilmuan. Nah, dengan memperhatikan panduan tersebut, penelitian dapat menetapkan judul penelitian yang sesuai dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang keilmuannya. Saya akan menjelaskan tentang sistematika nama penulis. Nama penulis mengacu pada nama individu yang menulis atau menciptakan suatu karya tulis seperti buku, artikel, esai, puisi, atau karya-karya lainnya. Nama penulis biasanya muncul di bagian awal atau akhir karya tersebut sebagai cara untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas konten atau ide yang disajikan. Konteks literatur atau dunia tulis-menulis, nama penulis seringkali dianggap sebagai identitas intelektual atau artistik dari karya tersebut. Nama penulis juga dapat menjadi faktor penting dalam menilai kredibilitas dan reputasi suatu karya. Selain itu, nama penulis dapat digunakan untuk mencari karya-karya lain yang mungkin telah disajikan oleh penulis yang sama. Penting untuk mencatat bahwa nama penulis bisa merupakan nama asli seseorang atau mungkin juga merupakan nama pena yang digunakan untuk menjadi alasan keamanan, privasi, atau gaya penulisan yang lebih spesifik. Baik, berikut adalah contoh cara penulisan nama penulis pada PPT. Kolom pertama adalah contoh panduan dan pada kolom kedua di bawahnya adalah contoh penerapannya pada artikel. Berikut panduan umum dalam menulis nama pengarang. Pertama, nama penulis dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel. Kedua, alamat afiliasi penulis harus ditulis dengan garis tengah teks juga di bawah judul artikel. Ketiga, penulis dianjurkan untuk mencantumkan alamat email. Keempat, ukuran huruf untuk judul adalah 14 font dan 10 font untuk nama penulis, afiliasi, dan alamat email. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu abstrak. Yang pertama yakni pengertian abstrak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian abstrak adalah sesuatu yang tidak berwujud, tidak berbentuk, mujarad, dan niskala. Abstrak juga dapat diartikan sebagai ikhtisar, yakni karangan, laporan, ringkasan, dan juga inti. Istilah abstrak dan ringkasan seringkali digunakan secara bersamaan karena keduanya memiliki tujuan memberikan informasi singkat mengenai isi suatu naskah. Namun, ada perbedaan substansial di antara keduanya. Abstrak cenderung lebih khusus terkait dengan karya ilmiah, sementara ringkasan dapat merujuk pada berbagai jenis teks termasuk naratif fiksi, laporan, atau artikel populer. Abstrak biasanya menyajikan ringkasan singkat tentang tujuan penelitian, metode yang digunakan, temuan utama, dan kesimpulan dari karya ilmiah, memungkinkan pembaca untuk memahami esensi naskah tanpa membacanya secara keseluruhan. Secara umum, abstrak adalah gambaran singkat dari sebuah karya ilmiah. Ini berfungsi sebagai rangkuman informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut.
Dengan abstrak, pembaca bisa mendapatkan gambaran umum tentang isi karya tanpa perlu membaca seluruhnya, menurut Houghton dalam Saputri dan Nasucha 2013. Nah, menurut pendapat lain, yakni American National Standard Institute dalam Saputri dan Nasucha 2013, abstrak yang dirancang dengan baik akan memungkinkan pembaca secara cepat dan akurat menemukan topik utama dokumen, sehingga mereka dapat menemukan apakah dokumen tersebut sesuai dengan kebutuhan pembaca atau tidak. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis abstrak. Menurut Shafnidawati 2020, ada dua jenis abstrak, yakni yang umum dikenal, yakni abstrak informatif dan juga abstrak indikasi. Nah, adapun penjelasan tentang abstrak informatif ini adalah abstrak dari sebuah dokumen yang sangat umum dan penting yang berisi informasi kualitatif dan kuantitatif. Abstrak ini lebih panjang dari yang lain karena dibuat sebaik mungkin, tetapi tidak mengubah isi atau makna dari yang pertama. Nah, yang kedua, abstrak indikasi. Abstrak indikasi menggunakan pernyataan umum untuk menjelaskan isi dokumen atau tulisan dan tidak menyertakan data kuantitatif atau informasi yang detail hasilnya seperti dokumen proceeding, dokumen diskusi, atau esai. Nah, penjelasan selanjutnya ya ini masih berkisar tentang abstrak informatif dan indikasi. Abstrak informatif dan indikasi ini adalah jenis-jenis abstrak yang dibedakan berdasarkan fungsi dan orientasi para pembaca. Abstrak informatif merupakan ringkasan mini atas keseluruhan informasi dalam sebuah karya tulis ilmiah yang disusun secara sistematis dan menyeluruh sesuai fakta. Abstrak indikasi di sisi lain menyajikan inti dari pembahasan masalah dalam tulisan dan ditulis untuk kepentingan pembaca dalam mencari informasi dalam tulisan. Dengan adanya abstrak indikasi, diharapkan pembaca dapat memutuskan untuk membaca keseluruhan tulisan atau tidak. Baik, selanjutnya ada sifat abstrak. Menurut Shafnidawati 2020, abstrak bersifat informatif dan deskriptif. Secara singkat, abstrak memiliki sifat jelas, tepat, ringkas, objektif, dan berdiri sendiri. Yang pertama yakni jelas, yaitu abstrak sebaiknya memiliki struktur yang jelas, mengikuti urutan logis seperti tujuan penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan. Selanjutnya ada tepat, yaitu pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan informasi dengan akurat tanpa ambiguitas. Yang C, ringkas, kemampuan untuk merangkum informasi dengan singkat namun mencakup inti dari tujuan, metode, temuan, dan kesimpulan. Nah, selanjutnya ada objektif. Abstrak harus berfokus pada fakta, data, dan hasil penelitian tanpa menyertakan opini pribadi atau penilaian penulis. Sifatnya harus objektif dan ilmiah. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir, dia berdiri sendiri. Abstrak harus mampu memberikan gambaran lengkap tentang karya ilmiah tanpa harus merujuk ke bagian lain dari dokumen. Ini berarti abstrak harus memiliki informasi yang cukup untuk dapat dimengerti secara independen atau mandiri. Baik, selanjutnya ada fungsi abstrak. Menurut Shafnidawati 2020, penjabaran sederhana mempermudah proses unggah ke dunia maya dan membantu pembaca memahami inti dan isi karya ilmiah. Sedangkan abstrak memberikan gambaran singkat tentang isi karya ilmiah yang sudah dibuat. Yang pertama, fungsinya ialah mengidentifikasi dengan cepat dan akurat isi karya ilmiah. Yang kedua, menemukan relevansi karya dengan kepentingan pembaca. Yang ketiga, memutuskan apakah membaca keseluruhan karya atau tidak. Yang keempat, mencegah duplikasi penelitian. Yang kelima, mengatasi kendala bahasa dalam naskah asli. Yang keenam, digunakan sebagai alat untuk rujukan atau review. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kata kunci, atau dalam bahasa Inggris disebut keyword. Kata kunci atau keyword adalah kata atau frasa yang menonjol pada sebuah judul, artikel, ataupun skripsi misalnya.
yang mana berguna untuk menggambarkan isi satu dokumen atau materi pembahasan. Kata kunci memiliki fungsi agar mudah ditemukan dalam mesin pencari. Nah, tugas dari seorang penulis artikel ataupun karya ilmiah yang memerlukan kata kunci adalah membuat kata kunci yang spesifik, tidak terlalu panjang, tidak terlalu sempit, sering dicari, mudah dipahami, sederhana, dan yang paling penting adalah tepat sasaran. Oleh karena itu, perlu yang namanya merangkai jumlah kata dalam kata kunci. Pembuatan kata kunci dalam sebuah artikel sebaiknya berkisaran 3 hingga 5 kata utama, seperti panduan atau format yang dibuat oleh Universitas Lambung Mangkurat, juga Universitas Riau. Nah, teman-teman, ada banyak format atau panduan dalam penulisan kata kunci pada artikel. Nah, berikut ini adalah contoh kata kunci pada artikel, yang mana kata kunci tersebut terdiri dari 5 hingga 8 kata. Nah, ada yang memperbolehkan kata kunci itu berkisaran antara 3 hingga 10 kata. Nah, namun lebih baik dan lebih bagus jika kata kunci itu terdapat 3 hingga 5 kata. Sudah disinggung di awal penyampaian materi bahwa mengapa kita perlu membuat kata kunci dalam penulisan artikel. Adapun lengkapnya adalah pertama, sebagai petunjuk dalam penelusuran atau memudahkan di dalam penelusuran artikel. Yang kedua, menunjukkan subjek yang spesifik dari artikel jurnal ilmiah. Ketiga, agar artikel atau karya tulis yang dibuat banyak yang mensitasi atau mengutip, karena semakin tepat kata kunci yang dibuat, semakin banyak yang membaca karya tulis tersebut. Dalam pembuatan kata kunci juga pasti ditemukan kendala. Adapun kendalanya seperti kendala bahasa. Selain menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam penulisan artikel, perlu juga dibuat abstrak beserta kata kunci tersebut menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Beberapa penulis mengalami kendala dalam pembuatan kata kunci dalam menggunakan bahasa Inggris. Kedua, sulit menentukan kata kunci yang tepat. Hal ini pasti akan terjadi agar karya tulis penulis menjadi lebih dipahami dan dibaca orang. Ketiga, sulit menentukan bidang artikel jurnal ilmiah. Maksudnya adalah sulit menentukan kata yang menentukan keseluruhan isi materi artikel. Adapun upaya dalam menghadapi kendala pembuatan kata kunci tadi adalah: pertama, penulis dapat memanfaatkan alat bantu berupa kamus bahasa Inggris. Dan juga zaman juga sudah canggih, kita bisa memanfaatkan website atau tools dalam menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Yang kedua adalah berkonsultasi dan berdiskusi dengan para analis atau yang ahli seperti guru, mentor, dosen, ataupun teman. Bertanya bukanlah hal yang memalukan, namun juga meningkatkan kapasitas otak terhadap suatu hal. Tidak rugi jika kita bertanya dan berdiskusi. Nah, itulah dia pembahasan mengenai kata kunci pada sistematika penulisan artikel.